I just had to let you know you're. She a happy baby, she a happy baby. Pernah gak sih kalian lagi pusing mikirin tugas, terus iseng dia struk kopi atau struk belanjaan yang di bawahnya itu ada tulisan PB1 atau pajak 10%. Kita sebagai mahasiswa yang dompetnya pas-pasan, jujur kadang ada rasa sayang banget. Kita udah ngisi uang saku, tapi masih harus dipotong buat sesuatu yang jujur aja seringkali nggak langsung kelihatan wujudnya di depan mata kita sekarang. Hari ini gue mau ajak kalian mikir bareng-bareng, kalau kita semua nggak bayar pajak sama sekali, apa yang bakal terjadi? Kita bayangin, mulai besok pagi seluruh warga sepakat nggak bayar pajak sama sekali. Apa yang bakal terjadi? Di hari pertama mungkin kita ngerasa senang karena barang-barang jauh lebih murah. Tapi di hari berikutnya lampu merah di jalanan mulai mati karena nggak ada biaya perawatan listrik dan jalanan bakal macet. Setelah itu minggu kedua petugas kebersihan mogok kerja karena nggak ada gaji. Sampah mulai numpuk dan mulai bau, penyakit pun mulai menyebar. Mungkin kalian mikir, itu mah tugas pemerintah. Tapi kenyataannya pemerintah pakai uang siapa buat bayar fasilitas semua itu? Kalau bukan dari uang kita yang kita kumpulin lewat pajak. Lebih dari 70% pendapat negara kita itu asalnya dari sektor perpajakan. Jadi tanpa pajak, roda sebuah negara harfiahnya tidak bakal berputar. Sebagai mahasiswa, kita sering menuntut hak kita. Dari fasilitas kampus harus bagus, internet harus cepat, jalanan tidak boleh berlubang, dan keamanan pun harus terjamin. Itu wajar banget. Kritis itu tugas utama mahasiswa. Tapi ada satu hal yang sering kita lupa. Hak itu selalu berpasangan dengan kewajiban. Hubungan kita dengan negara itu kayak kontrak sosial yang gak tertulis. Waktu kita kuliah di perguruan tinggi negeri atau dapat kuota internet gratis dari Kemendikbud, atau bahkan sederhananya kita bisa tidur nyenyak di kamar kos karena ada aparat yang mastiin keamanan lingkungan. Semua kenyamanan itu ada harganya. Dan harga itu dibayar kolektif lewat apa yang dinamakan pajak. Dia tahu, salah satu kenapa kita anak muda sering skeptis sama perpajakan adalah karena isu korupsi. Kita sering dengar berita oknum yang menyalahgunakan uang rakyat. Jujur, gue sendiri pun kesal kalau baca berita itu. Tapi setelah gue renungin, berhenti bayar pajak karena adanya korupsi itu sama aja kayak kita nolak makan selamanya cuman karena takut makanannya kesel. Tindakannya gak menyelesaikan masalah ini, justru malah bikin kita makin rugi. Solusinya bukan berhenti bayar pajak, tapi meningkatkan kesadaran kita untuk ikut mengawasi kemana uang itu pergi. Kita yang hari ini masih berstatus mahasiswa, beberapa tahun lagi akan masuk ke dunia kerja dan kita bakal jadi wajib pajak yang sesungguhnya. Kesadaran itu gak bisa muncul mendadak waktu kita masuk ke dunia kerja itu. Dan kesadaran itu harus kita bangun dari sekarang, dimulai dari bangku kuliah. Pajak itu bukan tentang kehilangan uang kita hari ini, tapi tentang berinvestasi untuk masa depan kita
ke depannya, supaya generasi setelah kita masih punya sekolah yang layak, jalanan yang aman, dan negara yang bisa dibanggakan. Oke, Tasya, mari kita mulai peduli dan sadar pajak demi Indonesia yang lebih baik. Terima kasih udah menonton. See you next time. Bye-bye. The winner takes it all. I just had to let you know you're